Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu itu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah kita melihat seseorang yang rela berkorban, memberikan seluruh hidupnya total tanpa memikirkan, mempertimbangkan nyawanya sendiri demi kebahagiaan atau keselamatan orang lain? Salah satu contoh, seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang mengorbankan nyawanya untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya. Bahkan ketika harus mengorbankan kenyamanannya sendiri, lebih parahnya adalah hidupnya, keselamatannya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Kasih sayang seperti itu memberikan gambaran kecil tentang kasih Allah yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat, lebih luar biasa dari kasih seorang ibu, yang bisa saja dan tidak semua ibu yang memiliki kasih demikian. Sebagian besar ibu boleh kita katakan ya, tetapi bahwa ada sebagian kecil dari para ibu yang tidak memiliki kasih sebesar Yesus. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebutan ini mengungkapkan betapa dalamnya cinta Allah kepada manusia, hingga ia rela memberikan putranya sebagai korban sempurna untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Pengorbanan ini bukan hanya sejarah, tetapi menjadi pengingat bagi kita untuk merasakan kasih yang menyelamatkan setiap hari. Injil Yohanes menampilkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ketika Yohanes melihat Yesus datang, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Sebutan ini menunjuk pada Yesus sebagai korban sempurna yang menghapus dosa-dosa umat manusia. Dalam tradisi Yahudi, domba Paskah adalah simbol keselamatan dan Yesus menjadi penggenapan dari simbol ini, bukan hanya untuk Israel tetapi untuk seluruh dunia. Yohanes juga menegaskan bahwa ia mengenali Yesus sebagai Sang Mesias melalui tanda Roh Kudus yang turun seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Penegasan ini mengingatkan kita pada pembaptisan Yesus, di mana suara dari surga menyatakan bahwa ia adalah Putra Allah yang terkasih. Yohanes memberikan kesaksian ini bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena ia telah diutus untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Kesaksian Yohanes menjadi seruan bagi kita untuk mengenali Yesus sebagai anak domba Allah yang membawa keselamatan. Sebutan Yesus sebagai anak domba Allah mengingatkan kita pada kasih-Nya yang tanpa batas. Ia rela mengorbankan diri demi menghapus dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi keselamatan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terbebani oleh dosa dan kelemahan kita. Tetapi Injil mengingatkan kita bahwa Yesus adalah jawaban atas segala beban itu. Melalui pengorbanannya, kita dipulihkan dan disatukan kembali dengan Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis juga menjadi undangan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, tugas karya, dan pelayanan kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kasih dan Maha Pengampun. Dengan hidup seturut teladannya, kita memancarkan kasih Allah kepada sesama kita. Menghidupi pesan Injil hari ini berarti membangun relasi yang lebih mendalam dengan Yesus. Kita diajak untuk menyambutnya dalam doa, sakramen Ekaristi, sakramen pertobatan, dan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kehadirannya menjadi sumber kekuatan dan membuat kita selalu bersuka cita dalam seluruh peristiwa hidup kita. Selain itu, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus melalui tindakan konkret, contohnya mengampuni atau memaafkan, melayani dengan rendah hati, dan selalu membawa damai dan sukacita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dengan rendah hati menunjukkan Yesus kepada orang lain, kita juga dipanggil untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan menjadikan hidup kita cerminan kasih Kristus. Dengan demikian hidup kita tidak hanya bermakna bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia ini. Saudara-saudari terkasih, semoga di awal tahun yang baru ini, pada bulan Januari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Seruan Yohanes yang bisa kita dengar dan kita ingat, bertobat, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena melalui kesaksian Yohanes, kami sudah sangat diberkati, karena kami mengerti bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Engkau datang untuk membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.